Langit Madinah sore itu memantulkan cahaya lembut keemasan. Udara hangat gurun terasa damai, namun di balik ketenangan itu, semangat perjuangan tengah berkobar di dada para sahabat. Di tengah kota yang sederhana, di sebuah rumah kecil yang terbuat dari batu dan tanah liat, seorang pemimpin besar duduk di atas tikar kasar. Di hadapannya tidak ada permadani atau singgasana, hanya tanah yang rata dan dinding sederhana. Dialah Umar bin Khattab, pemimpin kaum muslimin yang dikenal dengan keadilan dan ketegasannya. Seorang pemimpin yang lebih memilih tidur di atas pasir daripada di atas kasur lembut. Seorang khalifah yang menangis di malam hari, memohon agar rakyatnya tidak lapar. Di ruangan itu, beberapa panglima besar duduk mengelilinginya. Mereka datang dari berbagai wilayah kekuasaan Islam yang telah terbentang luas, membawa kabar dari timur. Salah satu di antara mereka adalah Al-Ahnaf bin Qais, seorang laki-laki yang dikenal karena kecerdasannya dan keberaniannya dalam peperangan, namun lebih dikenal karena ketenangannya dan akhlaknya yang lembut. Ia datang membawa laporan dari wilayah timur Persia, dari daerah yang berbatasan dengan Khurasan. Umar menatap Al-Ahnaf dengan mata tajam yang memancarkan wibawa. Suaranya dalam namun lembut ketika ia berbicara. "Wahai Al-Ahnaf, engkau datang dari tanah jauh. Ceritakan kepadaku tentang negeri Khurasan. Apa yang engkau lihat di sana? Bagaimana keadaan penduduknya? Dan apa yang mereka pikirkan tentang kaum muslimin?" Al-Ahnaf menunduk hormat, kemudian menjawab dengan tenang, "Wahai Amirul Mukminin, Khurasan adalah negeri yang amat luas. Di sana ada gunung-gunung tinggi yang menjulang hingga menembus awan, sungai-sungai besar yang mengalir deras, dan lembah-lembah yang subur. Penduduknya banyak dan tangguh. Mereka terbiasa berperang karena tanah mereka menjadi jalur pertemuan banyak bangsa. Namun mereka juga lelah, sebab selama bertahun-tahun mereka berperang di bawah panji kekaisaran Persia. Sebagian dari mereka haus akan keadilan, tetapi mereka belum mengenal Islam kecuali dari kabar yang tersebar dari mulut ke mulut." Umar mendengarkan dengan saksama, tidak menyela sedikit pun. Ia menunduk, menarik napas panjang, lalu berkata perlahan, "Apakah mereka tahu bahwa Islam datang bukan untuk merampas, melainkan untuk menegakkan keadilan?" Al-Ahnaf menjawab, "Sebagian dari mereka mendengar bahwa kaum muslimin tidak merampas harta rakyat, tidak membunuh perempuan dan anak-anak, dan tidak merusak tanah. Mereka mendengar bahwa pemimpin kaum muslimin hidup seperti rakyatnya, bahkan lebih sederhana. Namun mereka juga takut. Mereka masih memandang kita sebagai bangsa asing yang membawa pedang." Umar memejamkan mata sejenak. Suasana di ruangan itu menjadi hening. Semua mata tertuju kepadanya, menunggu kata-kata yang akan keluar dari lisannya. Umar kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Khurasan adalah gerbang timur dunia. Jika Islam sampai ke sana dengan keadilan, maka cahaya Allah akan menyinari negeri-negeri di belakangnya. Tapi jika kita datang dengan keserakahan, maka kehancuran akan menimpa kita sebelum sampai ke sana." Ia menatap Al-Ahnaf dengan pandangan yang tegas. "Aku ingin engkau pergi ke sana, bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa risalah. Jangan memulai dengan pedang, tapi dengan ajakan. Datangi para pemimpin mereka, ajak mereka mengenal Islam. Katakan bahwa kami tidak datang untuk merampas kekuasaan, tapi untuk membebaskan manusia dari penghambaan sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah." Al-Ahnaf menunduk. "Aku mendengar dan aku taat," katanya dengan suara mantap. Umar melanjutkan, "Namun jika mereka menolak dan ingin memerangi kalian, maka lawanlah mereka dengan keadilan. Jangan pernah menyakiti rakyat yang tidak bersalah. Jangan merusak tanah mereka. Jangan ambil satu butir gandum pun tanpa hak. Jika engkau berperang, jadikan perang itu sebagai jalan terakhir, bukan yang pertama." Setelah musyawarah itu selesai, Umar berdiri. Ia memandang seluruh panglima dan berkata, "Ingatlah, kemenangan bukan karena jumlah pasukan,
tetapi karena kejujuran niat dan ketulusan amal. Jika kalian berperang untuk dunia, maka dunia akan menghancurkan kalian. Tapi jika kalian berperang untuk Allah, maka seluruh dunia akan tunduk kepada kalian." Kata-kata itu menggema di hati para sahabat. Mereka meninggalkan ruangan itu dengan dada bergetar, merasa bahwa mereka membawa amanah besar, bukan sekadar misi militer, melainkan misi kemanusiaan. Beberapa minggu kemudian, pasukan yang dipimpin oleh Al-Ahnaf bin Qais berangkat dari Basrah. Jumlah mereka tidak banyak, hanya beberapa ribu orang, namun semangat mereka menyala-nyala. Mereka berjalan menembus padang pasir yang luas, di bawah panas matahari yang membakar, melewati lembah dan sungai yang deras. Di setiap tempat yang mereka lewati, mereka tidak menyakiti siapapun. Mereka membayar air yang mereka minum, membeli makanan dari penduduk, dan tidak mengambil apapun tanpa izin. Penduduk yang mereka temui terheran-heran. Mereka berkata satu sama lain, "Inilah pasukan yang berbeda." Mereka membawa pedang, tetapi mereka tidak menindas. Mereka datang dengan wajah ramah, bukan dengan wajah haus darah. Pada suatu malam di tepi sungai besar, Al-Ahnaf duduk di depan api unggun bersama para komandannya. Udara malam terasa dingin dan langit penuh bintang. Seorang perwira muda yang masih bersemangat berkata, "Wahai pemimpin kami, mengapa kita tidak langsung menyerang kota Merv? Bukankah mereka bagian dari kekuasaan Persia yang telah menindas rakyat dan memerangi Islam selama ini?" Al-Ahnaf menatap api di hadapannya. Nyala merah itu memantulkan cahaya di wajahnya yang tenang. Ia berkata dengan lembut, "Wahai saudaraku, kita bukan datang untuk menaklukkan kota, tetapi untuk mengetuk hati manusia. Umar bin Khattab telah berpesan kepadaku, jangan memulai perang sebelum mengajak kepada kebenaran. Jika kita datang dengan pedang, mereka akan takut dan membenci kita. Tapi jika kita datang dengan dakwah dan keadilan, mereka akan mencintai kita. Dan jika mereka mencintai kita, maka mereka akan mencintai Islam." Keesokan harinya, Al-Ahnaf mengirim utusan ke kota Merv. Utusan itu membawa surat yang berisi pesan damai. Isinya singkat tapi tegas. "Kami datang membawa seruan kepada Allah. Masuklah ke dalam Islam, maka kalian akan selamat dan tetap berkuasa atas negeri kalian. Jika kalian tidak ingin masuk Islam, maka bayarlah jizyah dan kami akan melindungi kalian. Namun, jika kalian menolak dan ingin berperang, maka kami tidak akan mundur." Utusan itu berangkat dengan amanah berat. Ia menembus gerbang kota Merv dan menyampaikan pesan itu kepada penguasa setempat. Namun, penguasa itu marah besar. Ia berkata dengan sombong, "Kami tidak akan tunduk kepada bangsa Arab. Kami adalah keturunan raja-raja, dan kami tidak akan menyerahkan negeri kami kepada orang asing yang datang dari gurun." Utusan itu pulang dengan wajah letih dan sedih. Ia menyampaikan pesan itu kepada Al-Ahnaf. "Wahai pemimpin," mereka menolak. Mereka mengumpulkan pasukan besar dan bersiap untuk berperang. Al-Ahnaf menghela napas panjang. "Jika demikian, maka kita tidak punya pilihan lain. Siapkan pasukan, tapi jangan rusak ladang. Jangan ganggu rakyat yang tidak bersalah, dan jangan ambil apapun milik mereka. Kita berperang bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan keadilan." Maka pasukan Muslim bergerak menuju Merv. Mereka bertempur dengan semangat yang tinggi, tapi tetap disiplin. Mereka tidak membunuh tawanan, tidak merampas, dan tidak menyakiti orang yang menyerah. Pertempuran itu berlangsung sengit. Pasukan Merv jauh lebih banyak, tapi pasukan Islam memiliki semangat yang tak tergoyahkan. Di tengah pertempuran, salah seorang prajurit muda berkata, "Wahai pemimpin, mereka datang seperti ombak, jumlah mereka tak terhitung." Al-Ahnaf menjawab, "Jangan lihat berapa banyak mereka,
tapi lihat siapa yang bersama kita. Allah bersama orang-orang yang sabar. Seruan takbir menggema di seluruh medan perang. Meskipun jumlah mereka sedikit, mereka bertempur dengan keyakinan bahwa hidup dan mati mereka hanya untuk Allah. Akhirnya, pasukan Persia mundur dan penguasa Merv mengirim utusan untuk meminta perundingan. Di dalam tenda perundingan, suasana tegang. Penguasa Merv duduk dengan wajah murung, sementara Al-Ahnaf duduk dengan sikap tenang. Penguasa itu berkata, "Wahai pemimpin Arab, mengapa kalian datang jauh-jauh ke negeri kami? Apa yang kalian cari di tanah kami?" Al-Ahnaf menjawab dengan suara lembut tapi tegas, "Kami tidak datang untuk mengambil tanah atau harta. Kami datang untuk mengajak manusia mengenal kebenaran. Kami datang untuk membebaskan kalian dari penindasan, agar tidak ada manusia yang menyembah manusia. Jika kalian menerima Islam, maka kalian adalah saudara kami. Jika kalian tidak mau, kami tidak akan memaksa, tetapi kami akan menegakkan keadilan. Kami tidak akan membiarkan kezaliman terus berkuasa." Penguasa itu terdiam lama. Ia menatap Al-Ahnaf, lalu berkata, "Aku melihat keadilan dalam ucapanmu. Aku akan memikirkan hal ini." Berbulan-bulan kemudian, berita kemenangan dan perdamaian itu sampai ke Madinah. Umar menerima surat dari Al-Ahnaf dan tersenyum. Ia menulis balasan dengan tangan sendiri. "Engkau telah berlaku seperti yang aku harapkan. Jangan tergesa-gesa dalam menaklukkan. Setiap langkahmu di jalan Allah adalah kemenangan, meski dunia belum melihatnya." Umar kemudian berdiri di mimbar Masjid Madinah dan berkata kepada rakyat, "Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa Allah tidak menolong kita dengan jumlah yang banyak atau kekuatan yang besar, melainkan dengan ketaatan kita kepadanya. Jika kita taat, maka musuh sebesar apapun akan tunduk. Tetapi jika kita zalim, maka Allah akan mengambil kemenangan dari tangan kita." Orang-orang menangis mendengar nasihat itu. Umar menunduk lalu berkata, "Demi Allah, aku lebih takut kepada dosa seorang prajurit muslim daripada 1000 musuh di medan perang." Itulah awal penaklukan Khurasan. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai bukan dari ambisi, tapi dari keimanan dan amanah. Dari padang pasir Madinah, Islam berjalan menuju timur, membawa cahaya bagi bangsa-bangsa yang telah lama hidup dalam kegelapan penindasan. Dan di balik semua itu, berdiri sosok Umar bin Khattab yang tak pernah mencari kemuliaan dunia, melainkan keridaan Tuhannya. Malam-malam di Madinah seringkali diselimuti sunyi, tapi di salah satu sudut kota itu, Umar selalu terjaga. Ia berjalan menyusuri rumah-rumah rakyat, memastikan tidak ada yang lapar, tidak ada yang dizalimi. Kadang, ia meneteskan air mata ketika mengingat pasukannya di tanah jauh. Ia berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kemenangan kami sebagai fitnah, tapi jadikan ia sebagai jalan untuk menegakkan agama-Mu." Cahaya Khurasan mulai tampak di ufuk timur. Itu bukan hanya cahaya matahari pagi, tetapi cahaya iman yang menyebar dari hati para pejuang yang tulus, dari seorang pemimpin yang hidupnya untuk rakyatnya, dan dari keyakinan bahwa kebenaran akan selalu menang, bukan dengan pedang, tapi dengan keadilan dan kasih sayang. Angin dingin dari utara berhembus, membawa aroma tanah basah setelah hujan pertama di musim semi. Pasukan Al-Ahnaf bin Qais beristirahat di lembah hijau di luar kota Merv setelah pertempuran panjang. Di kejauhan, benteng-benteng tinggi masih berdiri, tetapi bendera putih telah dikibarkan di atas gerbang kota. Penduduk Merv keluar perlahan-lahan melihat pasukan Islam yang berbaris rapi dan tenang, tidak membakar rumah, tidak menjarah harta, dan tidak menyakiti siapapun. Mereka melihat sesuatu yang berbeda dari pasukan-pasukan asing
yang selama berabad-abad selalu datang membawa kehancuran. Seorang lelaki tua dari Merv menghampiri perkemahan pasukan Islam. Ia mengenakan jubah dari kain tebal, wajahnya menunjukkan kebijaksanaan dan usia panjang. Ia berkata kepada salah satu penjaga, "Aku ingin berbicara dengan pemimpin kalian." Maka para penjaga memanggil Al-Ahnaf. Ketika Al-Ahnaf keluar, lelaki tua itu menatapnya dan berkata, "Aku telah hidup di masa beberapa raja. Aku melihat pasukan Romawi datang dengan angkuh, dan aku melihat pasukan Persia menindas rakyatnya sendiri. Namun kalian datang dengan ketenangan dan ketertiban. Kalian tidak mencuri, tidak membunuh tanpa alasan, bahkan kalian menjaga anak-anak dan wanita kami. Apa yang membuat kalian seperti ini?" Al-Ahnaf tersenyum lembut. "Kami adalah hamba Allah. Kami tidak berperang untuk dunia, tapi untuk menegakkan kebenaran. Nabi kami mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Kami datang bukan untuk merampas, tetapi untuk memperkenalkan keadilan." Lelaki tua itu menunduk. "Jika demikian, maka aku bersaksi bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang benar." Ia kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara lirih. Para prajurit yang mendengarnya meneteskan air mata. Satu jiwa yang diselamatkan lebih berharga dari 1000 kemenangan di medan perang. Beberapa minggu setelah kemenangan di Merv, berita tentang pasukan Islam menyebar ke seluruh wilayah timur Persia. Beberapa kota mengirim utusan untuk mengajukan perdamaian. Namun, di bagian timur laut ada satu wilayah besar yang masih menjadi benteng terakhir sisa-sisa kekuasaan Persia, yaitu Nishapur. Di sana berkumpul pasukan yang masih setia kepada keturunan Raja Persia yang lama, bertekad untuk mempertahankan kekuasaan. Al-Ahnaf memutuskan untuk tidak langsung menyerang. Ia mengirim utusan membawa surat damai seperti sebelumnya. Surat itu berisi ajakan kepada kebenaran dan keadilan. Namun, para penguasa di Nishapur menganggapnya sebagai penghinaan. Mereka menangkap utusan itu, mengikat tangannya, dan mengirimkannya kembali dengan pesan kasar. "Katakan kepada pemimpinmu bahwa kami tidak akan menyerah kepada bangsa dari gurun yang tidak tahu peradaban." Ketika utusan itu kembali ke perkemahan, wajahnya penuh luka. Para prajurit marah dan ingin segera membalas, tapi Al-Ahnaf menahan mereka. Ia berkata, "Jangan biarkan amarah menguasai kalian. Kita bukan bangsa yang berperang karena dendam, tetapi karena perintah Allah. Jika kita marah karena kehinaan pribadi, maka kita sama seperti mereka." Keesokan harinya, Al-Ahnaf menulis surat kepada Umar di Madinah. Surat itu dibawa oleh utusan yang menempuh perjalanan panjang melewati padang pasir. Isinya melaporkan keadaan Khurasan dan permohonan izin untuk melanjutkan pergerakan menuju Nishapur. Ketika surat itu sampai di Madinah, Umar sedang duduk di masjid bersama beberapa sahabat. Ia membaca surat itu dengan seksama. Wajahnya berubah serius. Ia kemudian menatap para sahabat dan berkata, "Khurasan adalah negeri yang luas. Jika kita memasukinya dengan tergesa-gesa, kita bisa kehilangan banyak jiwa." Tapi, jika kita berhenti terlalu lama, rakyat di sana akan dikuasai kembali oleh kezaliman. Salah seorang sahabat berkata, "Wahai Umar, bukankah Al-Ahnaf adalah orang yang bijak? Ia tidak akan memulai perang tanpa alasan." Umar mengangguk. "Benar, maka aku percayakan keputusan itu kepadanya. Tapi sampaikan pesanku agar ia tidak mengangkat pedang kecuali setelah segala jalan damai tertutup." Maka Umar menulis surat balasan. Isinya, "Lanjutkan perjalananmu jika mereka menolak kedamaian. Namun, jangan jadikan kemenangan sebagai alasan untuk sombong. Jangan sakiti anak kecil, jangan ganggu orang tua,
dan jangan rusak rumah ibadah siapapun. Sesungguhnya keadilan lebih kuat dari 1000 pedang. Ketika surat itu sampai ke tangan Al-Ahnaf, ia membacanya dengan penuh haru. Ia berdiri di depan pasukannya dan berkata, "Dengarkan pesan dari pemimpin kita. Beliau tidak memerintahkan kita untuk menghancurkan, tetapi untuk menegakkan keadilan. Maka berperanglah dengan hati yang bersih. Jangan ada kebencian dalam dada kalian, hanya niat untuk menegakkan kebenaran." Maka pasukan Islam pun bergerak menuju Nishapur. Di sepanjang perjalanan, mereka melewati desa-desa kecil. Penduduk desa keluar untuk melihat. Mereka terkejut karena pasukan yang melintas itu tidak mengambil makanan tanpa izin. Bahkan mereka membayar air yang mereka minum dengan uang perak. Para pendeta setempat berkata kepada murid-muridnya, "Aku belum pernah melihat pasukan yang seperti ini. Mereka datang dengan kedamaian dan tidak berbuat kerusakan. Mungkin inilah kaum yang diutus Tuhan untuk menegakkan kebenaran di bumi." Ketika mereka tiba di dekat Nishapur, musuh sudah menunggu dengan pasukan besar. Bendera-bendera Persia berkibar di atas benteng dan suara jenderang perang menggema di udara. Pertempuran pun tak dapat dihindari. Hari itu langit mendung. Pasukan Islam berbaris rapi di lembah, sementara pasukan Persia berjajar di atas bukit. Perang pun dimulai dengan dentuman panah dan derap kuda. Tanah bergetar, suara takbir menggema, dan udara dipenuhi debu perang. Di tengah pertempuran, salah satu panglima Islam terluka parah. Ia berteriak, "Wahai Al-Ahnaf, kami kalah jumlah." Al-Ahnaf menjawab dengan suara lantang, "Kemenangan bukan karena jumlah, tapi karena iman. Bersabarlah, karena pertolongan Allah lebih dekat daripada yang kalian kira." Pasukan Islam bertahan dengan gigih. Mereka tidak berteriak tanpa arah, tidak menyerbu dengan amarah, tapi bergerak teratur dengan taktik dan doa. Menjelang sore, pasukan Persia mulai mundur. Mereka kehilangan semangat ketika melihat pasukan kecil itu tidak goyah meski dikepung. Ketika matahari tenggelam, medan perang dipenuhi keheningan. Pasukan Persia melarikan diri ke dalam benteng. Malam itu, Al-Ahnaf duduk sendirian di depan tenda, memandangi bintang-bintang. Ia berdoa lirih, "Ya Allah, Engkau tahu kami tidak berperang untuk kemuliaan dunia. Jika kemenangan ini membawa kesombongan, maka cabutlah kemenangan itu dari kami. Tapi jika ini adalah jalan untuk menegakkan kebenaran, maka kuatkan kami." Beberapa hari kemudian, benteng Nishapur menyerah. Penguasa setempat datang menemui Al-Ahnaf dengan wajah tertunduk. Ia berkata, "Kami melihat kalian berbeda dari pasukan manapun yang pernah datang. Kalian tidak menjarah, kalian menjaga anak-anak kami, dan kalian memberi makan orang miskin dari makanan kalian sendiri. Jika seperti inilah ajaran agama kalian, maka aku ingin mengenalnya." Al-Ahnaf tersenyum. Ia menyerahkan mushaf kecil yang dibawanya. "Inilah firman Tuhan kami. Bacalah, dan engkau akan tahu mengapa kami berperang bukan untuk dunia, tapi untuk kebenaran." Kabar penaklukan Nishapur sampai ke Madinah. Umar memanggil para sahabat dan membacakan surat dari Al-Ahnaf. Setelah itu, ia berkata, "Lihatlah bagaimana keadilan mengalahkan kesombongan. Seandainya setiap pemimpin berperilaku seperti Al-Ahnaf, maka tidak akan ada tanah yang menolak Islam, karena Islam bukanlah pedang, tetapi cahaya." Madinah, malam itu, sunyi. Umar berjalan di antara rumah-rumah penduduk, membawa sekarung gandum di punggungnya. Seorang pemuda yang melihatnya berkata, "Wahai pemimpin, biarlah aku yang membawa karung itu untukmu." Umar menjawab, "Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat?" Pemuda itu terdiam. Umar melanjutkan langkahnya, menyalakan tungku di rumah seorang janda yang kelaparan. Sementara jauh di timur, di lembah Khurasan, bendera Islam berkibar dengan damai, bukan karena kekuatan pedang, tetapi karena kekuatan hati yang tulus. Maka berakhirlah tahap awal penaklukan Khurasan di masa Umar. Namun itu bukan akhir perjalanan, melainkan awal penyebaran cahaya Islam ke
ke seluruh Asia Tengah. Dari Khurasan lahir generasi yang kelak membawa ilmu, peradaban, dan iman ke negeri-negeri jauh hingga ke Samarkand dan Bukhara. Dan semua itu dimulai dari seorang pemimpin di Madinah yang menolak hidup mewah, yang lebih takut kepada Allah daripada kepada dunia, dan dari seorang panglima yang lebih mencintai keadilan daripada kemenangan. Malam demi malam, Umar selalu memohon kepada Tuhannya, "Ya Allah, jika umat ini Engkau beri kemenangan, maka jangan Engkau jadikan kemenangan itu sebagai ujian yang membuat mereka lupa kepadamu. Jadikan mereka rendah hati, karena semua kejayaan hanyalah milik-Mu." Dan dari doa itu, lahirlah peradaban yang menaklukkan hati sebelum menaklukkan tanah. Matahari pagi memancarkan sinarnya ke atas dataran luas Khurasan. Lembah-lembah yang dulu menjadi saksi peperangan kini diselimuti kedamaian. Pasukan Islam yang sebelumnya berperang kini berbaur dengan penduduk setempat, membantu membangun kembali rumah-rumah yang rusak, memperbaiki jembatan, dan menanam kembali ladang yang terbakar. Di kota Nishapur, suara adzan mulai terdengar untuk pertama kalinya. Suara itu lembut, namun membawa getaran ke dalam hati siapapun yang mendengarnya. Banyak penduduk yang berhenti di jalan, menatap langit dengan rasa heran dan kagum. Al-Ahnaf bin Qais berdiri di depan masjid kecil yang baru dibangun di tengah kota. Masjid itu sederhana, hanya terbuat dari batu bata mentah dan atap dari kayu. Tidak ada kemewahan di dalamnya, tapi disitulah semangat keimanan tumbuh. Ia memandangi anak-anak Khurasan yang berlarian di halaman masjid sambil tertawa. Mereka kini belajar membaca huruf Arab dari guru-guru yang datang bersama pasukan. Suatu sore, seorang tokoh masyarakat setempat bernama Duraid datang menemui Al-Ahnaf. Ia adalah bangsawan tua yang dulunya menjadi penasihat Raja Persia di wilayah itu. Rambutnya telah memutih dan wajahnya dipenuhi keriput tanda pengalaman hidup yang panjang. Ia datang dengan beberapa pengikutnya, membawa persembahan berupa gandum dan madu. Ia berkata dengan penuh hormat, "Wahai Al-Ahnaf, aku datang bukan untuk berperang atau berdebat, tetapi untuk memahami apa yang membuat kalian, bangsa dari padang pasir, mampu menaklukkan negeri besar seperti ini tanpa merusak dan membunuh dengan sewenang-wenang. Aku telah melihat banyak bangsa datang dengan pedang, tetapi hanya kalian yang datang dengan senyum." Al-Ahnaf menjawab dengan lembut, "Kami datang dengan amanah. Pemimpin kami di Madinah, Umar bin Khattab, selalu berpesan agar kami tidak menaklukkan tanah dengan pedang, melainkan dengan keadilan. Kami percaya bahwa hati manusia tidak akan tunduk kepada pedang, tetapi akan tunduk kepada kejujuran dan kasih sayang." Duraid mengangguk perlahan. "Jika demikian, maka kalian bukan hanya bangsa penakluk, tetapi pembawa cahaya. Aku telah membaca kitab-kitab tentang agama kami yang lama, dan aku melihat bahwa setiap kali sebuah bangsa bangkit dengan keadilan, itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang menunjukkan jalan baru bagi manusia." Beberapa hari kemudian, Duraid bersama sebagian bangsawan Nishapur mengunjungi masjid. Mereka duduk mendengarkan khutbah seorang sahabat Nabi yang datang dari Basrah. Di dalam khutbah itu, sang khatib berkata, "Islam tidak datang untuk memusnahkan bangsa manapun. Islam datang untuk menyatukan mereka di bawah satu kalimat, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Barang siapa yang berbuat baik, maka ia saudara kita, walau berbeda asal atau warna kulitnya." Air mata Duraid mengalir. Ia berkata lirih kepada Al-Ahnaf, "Kini aku mengerti mengapa pasukan kalian tak bisa dikalahkan. Kalian tidak berperang untuk bumi, tetapi untuk langit." Ia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan seluruh jamaah. Berita itu tersebar ke seluruh Nishapur, dan semakin banyak penduduk yang tertarik mempelajari Islam. Sementara itu, di Madinah,
Umar bin Khattab menerima kabar itu dengan hati yang penuh syukur. Ia duduk di atas tikar di dalam Masjid Nabawi. Di hadapannya surat dari Al-Ahnaf terbentang. Surat itu berisi kabar bahwa Khurasan telah tenang, penduduknya menerima Islam dengan damai, dan hukum Allah mulai ditegakkan dengan adil. Umar memejamkan mata dan meneteskan air mata. Ia berkata kepada para sahabat di sekitarnya, "Segala puji bagi Allah yang telah menegakkan agamanya, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan hati yang lembut. Demi Allah, aku lebih mencintai satu kota yang masuk Islam dengan damai daripada 100 kota yang ditaklukkan dengan perang." Setelah membaca surat itu, Umar memerintahkan agar dikirim lebih banyak guru, ahli fikih, dan pengajar Al-Quran ke wilayah timur. Ia berkata, "Kemenangan sejati bukan ketika musuh menyerah, tetapi ketika manusia mengenal Tuhannya." Maka berangkatlah rombongan ulama dari Madinah, Kufah, dan Basrah menuju Khurasan. Mereka membawa mushaf Al-Quran, buku-buku kecil tentang hukum dan akhlak, serta niat tulus untuk mengajarkan ilmu. Di Nishapur, Al-Ahnaf menyambut mereka dengan sukacita. Ia berkata kepada rakyat, "Pasukan telah selesai berperang, kini giliran ilmu yang akan berperang melawan kebodohan." Maka dibangunlah halakah-halakah di masjid. Setiap sore, penduduk dari berbagai kalangan datang untuk belajar. Ada yang belajar membaca Al-Quran, ada yang belajar tentang keadilan, dan ada pula yang hanya duduk mendengarkan kisah-kisah tentang Nabi Muhammad yang dibacakan dengan suara lembut. Suasana kota berubah. Pasar yang dulu penuh dengan suara pertengkaran kini dipenuhi senyum. Para pedagang muslim dan non-muslim berdagang berdampingan dengan kejujuran. Orang-orang dari luar kota mulai datang ke Nishapur bukan untuk berperang, tetapi untuk berdagang dan belajar. Kota itu menjadi pusat baru di timur bagi penyebaran ilmu. Suatu malam, Al-Ahnaf duduk sendirian di depan masjid. Seorang prajurit muda datang menghampirinya. "Wahai pemimpin," katanya, "aku dulu bergabung dalam pasukan ini karena aku ingin melihat dunia. Tapi kini aku melihat dunia yang lebih luas di dalam diri manusia. Aku melihat bagaimana Islam mengubah hati mereka, bukan hanya keadaan mereka." Al-Ahnaf tersenyum dan berkata, "Itulah hakikat jihad. Jihad bukan hanya melawan musuh di medan perang, tapi juga melawan kesombongan di dalam diri. Jika engkau bisa menaklukkan hatimu sendiri, maka engkau telah memenangkan perang terbesar." Prajurit muda itu menunduk. "Aku akan selalu mengingat kata-katamu, wahai pemimpin." Waktu terus berlalu, tahun berganti, dan Khurasan semakin makmur. Di Madinah, Umar menerima laporan demi laporan tentang keadilan yang ditegakkan di wilayah timur. Ia berkata kepada para sahabatnya, "Aku melihat tanda-tanda bahwa Islam akan terus meluas ke timur, sampai ke negeri-negeri yang belum pernah kita dengar namanya. Tapi ingatlah, jangan sampai kebesaran membuat kita sombong." Suatu hari, Umar berdiri di mimbar dan berkata di hadapan rakyatnya, "Wahai kaum muslimin, kita bukan bangsa penakluk, kita adalah bangsa pembawa amanah. Jika suatu hari nanti kalian melihat pemimpin yang zalim, maka luruskan dia dengan kebenaran. Karena kekuasaan tanpa keadilan adalah kehancuran." Kata-kata itu sampai ke telinga Al-Ahnaf di Khurasan melalui utusan yang datang dari Madinah. Ia membaca pesan itu di hadapan pasukannya dan berkata, "Inilah sebab mengapa Islam terus berjaya, karena pemimpin kita lebih takut kepada Allah daripada kepada dunia." Tahun demi tahun berlalu, dan dari Khurasan Islam menyebar ke wilayah-wilayah lain di timur. Penduduk Bukhara, Balkh, dan Samarkand mulai mengenal Islam bukan dari perang, tapi dari kejujuran para pedagang muslim dan akhlak para da'i
yang diutus dari Madinah. Dari sana lahir generasi baru, generasi ulama dan pemikir besar yang kelak membawa cahaya Islam ke seluruh Asia Tengah. Dan di setiap kisah tentang mereka, nama Umar bin Khattab selalu disebut dengan penuh hormat sebagai pemimpin yang menanam dasar keadilan, serta nama Al-Ahnaf bin Qais sebagai panglima yang menegakkan Islam dengan hati, bukan dengan pedang. Pada suatu malam yang tenang di Khurasan, Al-Ahnaf menatap langit dan berkata kepada murid-muridnya, "Kalian tahu, di Madinah ada seorang laki-laki yang menangis setiap malam karena takut rakyatnya kelaparan. Jika bukan karena doanya, mungkin kita tidak akan sampai sejauh ini. Maka jika kalian ingin menjaga negeri ini, jangan hanya dengan kekuatan, tapi dengan doa dan keadilan." Langit di atas Khurasan cerah malam itu. Bintang-bintang berkilau seperti cahaya kecil yang menandai perjalanan panjang dari padang pasir Madinah hingga lembah timur Persia. Cahaya itu tidak akan padam karena ia lahir dari ketulusan hati para pejuang yang berperang, bukan untuk kemuliaan dunia, tetapi untuk keridaan Allah. Waktu berjalan dan musim berganti. Tanah Khurasan yang dulu gersang oleh peperangan kini mulai menghijau kembali. Di setiap kota, masjid-masjid berdiri menggantikan istana para penguasa lama yang runtuh. Suara adzan berkumandang di pagi dan senja hari, memanggil manusia bukan kepada penguasa, tetapi kepada Tuhan mereka. Di pasar-pasar Nishapur, Merv, dan Herat, para pedagang muslim dan non-muslim berdagang dengan damai, berbagi tempat, berbagi rezeki tanpa saling curiga. Keadilan yang dibawa oleh pasukan Islam telah menumbuhkan rasa aman yang belum pernah dirasakan rakyat Persia selama berabad-abad. Di tengah kedamaian itu, Al-Ahnaf bin Qais seringkali mengingat surat-surat dari Madinah. Setiap kali utusan datang membawa pesan dari Umar bin Khattab, ia membacanya dengan hati bergetar. Surat-surat itu tidak hanya berisi perintah politik atau strategi militer, tetapi juga nasihat tentang akhlak dan ketakwaan. Dalam salah satu suratnya, Umar menulis, "Janganlah engkau menilai dirimu lebih baik daripada rakyat yang engkau pimpin. Sesungguhnya, pemimpin adalah pelayan, bukan tuan. Jika engkau berlaku adil, maka engkau akan dicintai oleh mereka. Dan jika engkau zalim, maka Allah akan mencabut keberkahan dari langkahmu." Kata-kata itu menjadi pedoman bagi Al-Ahnaf. Ia tidak tinggal di istana, melainkan di rumah kecil di tepi kota bersama para sahabat dan guru agama. Setiap malam, ia berkeliling kota, memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan. Jika ia menemukan anak yatim atau janda yang kekurangan, ia akan meninggalkan gandum di depan pintu mereka tanpa menyebutkan nama. Penduduk Khurasan mulai menyebutnya sebagai pemimpin yang mengikuti jejak Umar. Pada suatu malam, di musim dingin yang sangat dingin, Al-Ahnaf duduk di depan api unggun di halaman masjid bersama beberapa muridnya. Salah seorang dari mereka bertanya, "Wahai pemimpin, aku mendengar bahwa pemimpin kita di Madinah tidak pernah tidur nyenyak di malam hari. Benarkah ia sering menangis sendirian?" Al-Ahnaf tersenyum. "Benar," jawabnya. "Umar menangis bukan karena takut mati, tetapi karena takut tidak mampu menunaikan amanahnya. Aku pernah membaca suratnya yang berkata, 'Demi Allah, jika seekor keledai tersandung di Irak karena jalan berlubang, maka aku takut Allah akan menanyakan kepadaku, mengapa aku tidak memperbaiki jalan itu. Itulah sebabnya Allah menurunkan keberkahan kepada kepemimpinannya." Para murid terdiam. Salah seorang dari mereka berkata lirih, "Betapa berat menjadi pemimpin." Al-Ahnaf menatapnya dan berkata, "Itu sebabnya para pemimpin sejati tidak mencari jabatan.
mereka justru takut kepadanya. Beberapa tahun setelah penaklukan Khurasan, utusan dari Madinah datang membawa kabar duka. Wajahnya muram, langkahnya berat. Ia memanggil Al-Ahnaf dan berkata dengan suara bergetar, "Wahai pemimpin, Amirul Mukminin Umar telah wafat." Suasana tiba-tiba hening. Angin berhenti berembus, seolah bumi ikut berduka. Al-Ahnaf berdiri, menatap langit, lalu menundukkan kepala. Ia tidak berkata apapun untuk waktu yang lama. Air matanya menetes perlahan. "Umar," katanya lirih, "engkau telah pergi, tetapi keadilanmu tetap hidup. Engkau tidak meninggalkan harta, tetapi engkau meninggalkan dunia yang lebih damai." Malam itu, seluruh kota Nishapur berkabung. Orang-orang menyalakan lampu minyak di depan rumah mereka sebagai tanda hormat kepada pemimpin yang adil. Bahkan mereka yang belum memeluk Islam pun ikut menangis. Seorang pendeta tua berkata kepada murid-muridnya, "Aku belum pernah mendengar ada raja yang ditangisi oleh rakyat dari negeri yang tidak pernah ia injak. Itu karena Umar bukan raja. Ia adalah hamba Tuhan yang menjalankan tugasnya." Keesokan harinya, Al-Ahnaf mengumpulkan seluruh penduduk di masjid. Ia berdiri di mimbar dengan suara berat, menahan tangis, dan berkata, "Wahai rakyat Khurasan, Umar telah pergi. Ia meninggalkan dunia ini tanpa rumah megah, tanpa pakaian sutra, tanpa harta. Tapi ia meninggalkan sesuatu yang lebih berharga dari semua itu, keadilan. Jika kalian ingin mengenang Umar, jangan dengan ratapan, tetapi dengan menegakkan keadilan di setiap langkah kalian. Jika kalian ingin mendoakannya, lakukan dengan menjadi manusia yang jujur." Orang-orang menangis mendengar itu. Ada yang memeluk satu sama lain, ada yang berlutut memohon ampun kepada Allah. Sejak hari itu, nama Umar menjadi legenda yang hidup di tanah Khurasan. Anak-anak tumbuh dengan mendengar kisah tentang pemimpin yang sederhana dari Madinah yang mengubah dunia dengan ketegasan dan kasih sayang. Setelah Umar wafat, kekuasaan berpindah ke tangan khalifah baru. Namun, pengaruh Umar tetap menjadi roh yang menghidupkan pemerintahan Islam. Surat-surat dan kebijakan yang ia tinggalkan menjadi pedoman bagi para gubernur di berbagai wilayah. Di Khurasan, Al-Ahnaf memastikan bahwa semangat keadilan itu tidak hilang. Ia sering berkata kepada pasukannya, "Janganlah kalian mengira bahwa kemenangan telah selesai. Kemenangan sejati adalah ketika rakyat hidup dengan aman, ketika anak-anak tidur dengan kenyang, dan ketika orang tua tidak takut kepada pemimpin mereka." Di tahun-tahun berikutnya, wilayah Khurasan berkembang menjadi pusat ilmu dan perdagangan. Para ulama besar datang dari berbagai negeri untuk mengajar di masjid-masjid. Bahasa Arab mulai dipelajari bersama bahasa Persia, dan dari pertemuan dua budaya itu lahirlah generasi baru yang cerdas dan beriman. Mereka menulis buku-buku tentang tafsir, ilmu fikih, dan sejarah yang kelak menyebar hingga ke negeri jauh di Asia Tengah. Namun Al-Ahnaf tidak pernah melupakan pesan Umar. Ia tetap hidup sederhana, tidur di atas tikar, makan dari tangan rakyat, dan menolak semua bentuk kemewahan. Suatu ketika, seorang bangsawan dari Nishapur datang menemuinya membawa hadiah emas dan permata sebagai tanda terima kasih. Al-Ahnaf menatap hadiah itu lalu berkata, "Aku tidak menaklukkan negeri ini untuk emas. Jika engkau ingin berterima kasih, maka jadilah orang yang adil terhadap rakyatmu." Bangsawan itu menunduk malu. Ia kemudian menggunakan harta itu untuk membangun sumur di desa-desa miskin. Ketika sumur-sumur itu selesai, Al-Ahnaf datang dan berkata, "Inilah cara terbaik untuk berterima kasih kepada Tuhan." Tahun demi tahun berlalu. Islam semakin kuat di Khurasan, bukan karena pasukan, tetapi karena cinta dan keadilan.
Penduduk setempat yang dulunya takut kini merasa menjadi bagian dari umat Islam. Mereka mulai mengirim anak-anak mereka ke Madinah dan Kufah untuk belajar agama. Dari anak-anak itu, kelak lahirlah ulama besar, ahli tafsir, ahli bahasa, dan pejuang keadilan yang membawa semangat Umar ke generasi berikutnya. Pada suatu malam yang sunyi, ketika usia Al-Ahnaf telah menua, ia duduk di halaman masjid dan memandang bintang-bintang di langit. Seorang murid muda duduk di sampingnya dan bertanya, "Wahai pemimpin, apakah engkau pernah menyesal meninggalkan rumahmu di Basrah dan datang ke tanah yang jauh ini?" Al-Ahnaf tersenyum lemah. "Tidak, anakku. Aku tidak datang untuk mencari tanah atau kemuliaan. Aku datang karena aku ingin melihat bagaimana Islam mengubah dunia, dan aku telah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku melihat bagaimana satu kalimat yang benar dapat memadamkan api perang, dan bagaimana keadilan dapat menggantikan kebencian. Aku melihat dengan jelas bahwa Umar benar. Keadilan adalah kekuatan yang lebih besar dari pedang." Murid itu menunduk. "Apakah Umar bahagia sekarang?" Al-Ahnaf menatap langit dan berkata dengan suara pelan, "Ya, aku yakin Umar kini berada di tempat yang penuh cahaya. Ia mungkin sedang tersenyum melihat dunia yang dulu ia jaga kini hidup dalam damai. Tapi ingatlah, anakku, cahaya itu bisa padam jika kita berhenti menjaga kebenaran. Maka teruslah menyalakan cahaya itu." Angin malam bertiup lembut menggerakkan dedaunan. Di langit Khurasan, bintang-bintang berkelap-kelip seolah menjadi saksi bagi perjalanan panjang manusia yang mencari keadilan. Umar telah pergi, Al-Ahnaf menua, tapi semangat mereka tidak pernah mati. Setiap kali adzan berkumandang di masjid-masjid Khurasan, setiap kali seorang hakim memutuskan perkara dengan adil, setiap kali seorang pemimpin menolak kesombongan dan memilih kesederhanaan, di sanalah ruh Umar masih hidup. Dan dari tanah Khurasan yang jauh itu, cahaya Islam terus menyebar, menembus gunung, menembus padang pasir, menembus hati manusia dari Persia hingga ke India. Semua itu dimulai dari seorang pemimpin di Madinah yang menangis di malam hari karena takut Allah, dan dari seorang panglima yang menegakkan keadilan dengan hati bersih. Umar bin Khattab telah meninggalkan dunia, tetapi warisannya hidup di setiap keadilan yang ditegakkan, di setiap doa yang dipanjatkan oleh rakyat yang merdeka dari ketakutan. Sejarah tidak menulisnya hanya sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa cahaya yang mengubah wajah dunia. Waktu terus berjalan, dan Khurasan tumbuh menjadi salah satu wilayah terpenting dalam kekhalifahan Islam. Setelah Umar wafat, para khalifah berikutnya melanjutkan kebijakan yang telah ia tanamkan. Namun, di hati rakyat Khurasan, nama Umar tetap menjadi simbol yang tidak tergantikan. Di setiap rumah, di setiap masjid, bahkan di pasar-pasar, kisah tentang Umar diceritakan dari mulut ke mulut. Orang tua menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak itu tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan bagi manusia. Di kota Merv, seorang ulama muda bernama Abdullah bin Dinar memimpin halakah kecil di masjid utama. Ia adalah murid dari seorang sahabat tua yang dulu pernah bertugas bersama Al-Ahnaf bin Qais. Setiap malam, ia mengajarkan tentang hukum, sejarah, dan akhlak. Namun, yang paling sering ia sampaikan adalah tentang Umar bin Khattab. Pada suatu malam, setelah sholat Isya, Abdullah duduk bersama para muridnya di bawah lampu minyak. Ia berkata, "Kalian tahu, wahai anak-anakku, Umar adalah pemimpin yang tidak tidur karena takut rakyatnya kelaparan. Ia berjalan di jalan-jalan Madinah dengan wajah tertutup agar tidak dikenali, mencari orang yang membutuhkan pertolongan. Ia tidak memerintah dari istana, tetapi dari hatinya yang bersih." Seorang murid bertanya, "Guru, mengapa Umar tidak membangun istana seperti raja-raja Persia dahulu?" Abdullah tersenyum dan menjawab, "Karena Umar tahu bahwa istana membuat pemimpin jauh dari rakyatnya. Ia ingin tetap mendengar suara rakyat tanpa penghalang tembok dan penjaga.
Itulah sebabnya ia menolak kemewahan. Dan lihatlah hasilnya, keadilannya sampai ke tanah ini, ribuan mil jauhnya, dan tetap hidup meski tubuhnya telah dikuburkan. Para murid terdiam, lalu salah seorang dari mereka berkata, "Jika Umar hidup di zaman ini, apa yang akan ia lakukan di Khurasan?" Abdullah memandang ke arah timur, seolah menatap masa depan. Ia akan berkata, "Jagalah ilmu, sebagaimana aku menjaga keadilan. Karena setelah pedang berhenti, ilmu adalah senjata yang menjaga umat dari kehancuran." Kata-kata itu menjadi ilham bagi banyak pemuda di Khurasan. Mereka mulai menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Banyak di antara mereka pergi ke Kufah, Basrah, dan Madinah untuk belajar kepada ulama besar. Dari generasi itulah kemudian lahir ulama-ulama yang kelak menulis kitab tafsir, hadis, dan hukum. Sementara itu, di Nishapur, Al-Ahnaf bin Qais yang sudah tua menghabiskan masa hidupnya dengan mengajar dan menasihati para pemimpin muda. Setiap kali gubernur baru diangkat, ia akan datang mengunjunginya dan berkata, "Jangan kau pikir rakyat harus takut padamu. Engkaulah yang seharusnya takut kepada Allah karena dititipkan amanah mereka." Suatu hari, seorang pejabat muda datang kepadanya dengan wajah sombong. Ia baru diangkat menjadi pemimpin wilayah kecil di perbatasan Khurasan. Ia berkata dengan suara lantang, "Wahai Al-Ahnaf, aku diutus oleh khalifah untuk menegakkan hukum. Aku akan menunjukkan kepada rakyat siapa yang berkuasa di sini." Al-Ahnaf menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan lembut namun tegas, "Jangan pernah berkata demikian, anak muda. Karena kekuasaan bukan milikmu, tetapi titipan dari Allah. Jika engkau ingin dihormati, hormatilah rakyatmu. Jika engkau ingin ditaati, maka adillah. Jika engkau ingin dikenal, maka jangan kejar nama, tapi kejar kebenaran." Pemuda itu terdiam. Ia menunduk, merasa malu. Beberapa bulan kemudian, wilayah yang ia pimpin menjadi salah satu yang paling makmur di Khurasan karena ia mengikuti nasihat Al-Ahnaf. Di Madinah, para khalifah setelah Umar sering mendengar kabar baik tentang Khurasan. Mereka berkata, wilayah itu tidak hanya ditaklukkan oleh pedang, tetapi oleh hati. Mereka telah menjadi bagian dari umat dengan cinta, bukan paksaan. Beberapa tahun kemudian, setelah Al-Ahnaf wafat, murid-muridnya melanjutkan perjuangan. Mereka membentuk majelis-majelis ilmu di berbagai kota. Salah satunya adalah di kota Balkh, di mana seorang murid muda bernama Ibrahim mulai dikenal karena kecerdasannya. Ia sering mengajar di depan ratusan orang, menceritakan tentang keadilan Umar dan keteguhan Al-Ahnaf. Suatu hari, seorang bangsawan dari keluarga Persia datang menemuinya. Ia masih memeluk agama nenek moyangnya, namun ia tertarik dengan keadilan Islam. Ia berkata, "Aku telah mendengar tentang Umar. Aku mendengar ia memerintah dengan adil, bahkan kepada musuhnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu rendah hati padahal ia pemimpin besar?" Ibrahim menjawab dengan tenang, "Karena Umar tidak memerintah untuk dirinya, tetapi untuk Allah. Ia tahu bahwa setiap jiwa yang lapar akan menjadi tanggung jawabnya di akhirat. Ia tahu bahwa setiap tangisan rakyat akan menjadi saksi di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya ia tidak pernah mencari kekuasaan, tetapi kekuasaanlah yang datang kepadanya karena keadilannya." Bangsawan itu terdiam lama, lalu berkata, "Kalau begitu, aku ingin mengenal Tuhan yang membuat manusia seperti Umar." Dan malam itu, ia memeluk Islam. Waktu terus berjalan dan Khurasan menjadi pusat ilmu. Kota Merv, Balkh, dan Nishapur
tumbuh menjadi tempat para penulis dan pemikir Islam berkumpul. Mereka menulis kitab-kitab tentang hukum, logika, dan filsafat Islam. Di setiap halaman karya mereka ada semangat yang sama, semangat keadilan, kejujuran, dan kesederhanaan yang diwariskan oleh Umar. Salah satu ulama besar di masa itu berkata di hadapan murid-muridnya, "Sesungguhnya, setiap kali seorang hakim memutuskan perkara dengan adil, Umar hidup kembali. Setiap kali seorang pemimpin menolak kesombongan, Umar berdiri di sampingnya. Dan setiap kali seorang rakyat miskin merasa aman di rumahnya, Umar tersenyum di surga." Ratusan tahun kemudian, bahkan setelah kekhalifahan berganti, nama Umar tetap disebut di Khurasan. Di antara ulama, Umar menjadi simbol keadilan. Di antara rakyat, Umar menjadi simbol kepemimpinan. Dan di antara para pemuda, Umar menjadi inspirasi untuk memperjuangkan kebenaran tanpa pamrih. Pada suatu malam di musim semi, di kota Herat, seorang penyair berdiri di depan masjid dan membacakan bait-bait syair. "Wahai Umar, engkau pergi jauh, tapi cahaya langkahmu tetap di bumi. Engkau tidak membawa pedang, tapi dunia tunduk pada keadilanmu. Engkau tidak mengenakan mahkota, tapi hatimu lebih mulia dari istana. Engkau tidak menulis sejarah dengan tinta, tapi dengan air mata dan darah kebenaran." Rakyat yang mendengarnya menangis. Mereka merasa seolah Umar masih hidup di antara mereka, mengawasi, menasihati, dan menegakkan kebenaran. Dari Khurasan, cahaya Islam kemudian menyebar lebih jauh hingga ke Samarkand dan Bukhara, bahkan sampai ke lembah-lembah Asia Tengah. Para panglima dan ulama dari Khurasan membawa semangat Umar ke negeri-negeri baru. Mereka tidak membawa pasukan besar, tetapi membawa kejujuran dan ilmu. Dan di setiap negeri yang mereka datangi, mereka berkata kepada para penguasa dan rakyat, "Kami datang bukan untuk menaklukkan tanahmu, tapi untuk menyalakan cahaya di hatimu." Karena itulah yang diajarkan Umar kepada kami. Sejarah mencatat bahwa tanpa keadilan, kerajaan manapun akan runtuh. Namun, Khurasan bertahan karena fondasinya dibangun di atas keadilan Umar dan kesederhanaan para pengikutnya. Hingga berabad-abad kemudian, nama Umar bin Khattab tetap menjadi panutan, bukan hanya bagi Muslim, tetapi bagi setiap manusia yang mencari keadilan sejati. Dan begitulah, di setiap detik sejarah, di setiap hati yang menolak kezaliman, Umar bin Khattab seolah hidup kembali. Ia adalah simbol dari seorang pemimpin yang tidak pernah meminta dihormati, tapi justru dihormati oleh sejarah. Zaman berganti, dan Khurasan berubah menjadi wilayah yang makmur. Kota-kotanya ramai dengan aktivitas perdagangan dan ilmu. Merv, Balkh, Nishapur, dan Herat menjadi 4 permata timur Islam. Di setiap sudut kota terdengar lantunan ayat-ayat suci, suara pena menulis di atas kertas, dan diskusi para ulama di serambi masjid. Wilayah yang dulu menjadi medan perang kini menjadi taman ilmu pengetahuan yang menumbuhkan buah hikmah. Rakyat hidup damai di bawah hukum Islam. Di pasar, para pedagang menimbang dengan jujur. Di pengadilan, hakim memutuskan perkara dengan hati yang bersih. Tidak ada pemerasan, tidak ada ketakutan. Para penguasa datang dan pergi, tetapi prinsip keadilan tetap kokoh berdiri, seperti gunung yang tidak terguncang oleh angin. Di antara para ulama, selalu ada yang berkata, "Jangan pernah tinggalkan jejak Umar dari hati kalian. Karena ketika jejak itu hilang, maka kebesaran akan runtuh." Pada suatu hari di kota Balkh, seorang pemuda bernama Hasan bin Salim berjalan menuju masjid besar. Ia adalah keturunan dari keluarga yang pernah masuk Islam di masa Al-Ahnaf bin Qais. Hasan dikenal cerdas dan rajin belajar.
Ia selalu duduk di barisan depan setiap kali halaqah dimulai. Ulama besar yang mengajarnya bernama Sulaiman bin Nafi, seorang murid dari generasi tabi'in yang pernah bertemu dengan sahabat Umar di Kufah. Hari itu, Sulaiman berbicara tentang keadilan. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kalian tahu, Khurasan berdiri tegak bukan karena pasukan, tapi karena hati yang takut kepada Allah. Di masa Umar, rakyat tidak berani berbuat zalim karena mereka tahu pemimpinnya tidak akan tidur sebelum menegakkan keadilan. Dan kini, jika kalian ingin menjaga tanah ini, maka jadilah Umar di dalam diri kalian sendiri." Hasan mengangkat tangan dan bertanya, "Wahai guru, apakah mungkin seseorang di masa sekarang bisa seperti Umar bin Khattab?" Sulaiman tersenyum. Tidak ada dua Umar di dunia ini, tetapi semangatnya bisa hidup di dalam siapapun yang tulus. Jika engkau berani menegakkan kebenaran meski dunia menentangmu, maka engkau telah menjadi Umar bagi dirimu sendiri. Kata-kata itu menancap dalam di hati Hasan. Sejak hari itu, ia bertekad menjadi hakim yang adil, bukan demi kehormatan, tetapi demi menjalankan amanah Allah. Tahun demi tahun berlalu, dan Hasan benar-benar diangkat menjadi qadhi di kota Merv. Dalam setiap keputusannya, ia selalu berkata, "Aku memutuskan dengan nama Allah, bukan karena manusia." Ia tidak takut kepada pejabat, tidak tergoda oleh emas, dan tidak terpengaruh oleh ancaman. Orang-orang berkata, Hasan adalah bayangan Umar di Khurasan. Suatu ketika, seorang pejabat tinggi datang menemuinya dan berkata dengan nada sombong, "Wahai hakim, aku datang membawa perintah dari gubernur. Engkau harus memutuskan perkara ini." Sesuai keinginannya, Hasan menatap pejabat itu dengan mata tajam. Ia berkata, "Jika gubernurmu memerintahku untuk menentang Allah, maka aku lebih memilih kehilangan jabatanku daripada kehilangan keadilan. Sampaikan padanya bahwa seorang hakim yang takut kepada Allah tidak tunduk pada penguasa, tetapi pada kebenaran." Pejabat itu terdiam. Ia pulang dengan rasa malu. Beberapa hari kemudian, gubernur sendiri datang menemui Hasan. Ia berkata, "Wahai hakim, engkau telah menolak perintahku." "Mengapa?" Hasan menjawab dengan tenang, "Karena aku tidak ingin menjadi hakim di dunia, tapi terdakwa di akhirat. Aku mendengar dari guruku." Gurunya mendengar dari sahabat Umar, bahwa Umar pernah berkata, "Celakalah bagi pemimpin yang takut pada manusia, tapi tidak takut kepada Allah." Gubernur menunduk. Ia kemudian berkata, "Engkau benar, wahai Hasan. Mulai hari ini, engkau bebas memutuskan tanpa campur tanganku." Kabar tentang keadilan Hasan menyebar ke seluruh Khurasan. Banyak orang datang ke Merv hanya untuk menyaksikan bagaimana seorang hakim memutuskan dengan hati yang bersih. Dari masa itu, tradisi peradilan Islam di Khurasan menjadi sangat kuat. Para hakim tidak memihak kepada kekayaan atau kekuasaan, melainkan kepada kebenaran. Pada masa yang sama, ilmu berkembang pesat. Di kota Nishapur, seorang ahli hadis bernama Abdul Rahman mengumpulkan ribuan hadis Nabi dan perkataan para sahabat. Ia berkata, "Aku tidak hanya mencatat kata-kata Rasul, tetapi juga akhlak Umar. Karena dari akhlak Umar, aku belajar bagaimana hadis-hadis itu dijalankan dalam kehidupan." Ia sering duduk di masjid besar dan bercerita kepada murid-muridnya tentang bagaimana Umar menegakkan keadilan. Suatu kali, katanya, Umar pernah memanggul karung gandum di punggungnya untuk memberi makan keluarga miskin. Jika ia bisa melakukan itu sebagai pemimpin dunia, maka apa alasan kita untuk tidak peduli kepada sesama? Setiap kali Abdul Rahman bercerita, masjid dipenuhi air mata. Murid-muridnya menulis kisah-kisah itu, dan dari tulisan-tulisan itu lahir buku-buku hikmah yang tersebar di seluruh negeri. Banyak di antara ulama besar Persia dan Asia Tengah
yang kemudian menjadikan Umar sebagai contoh dalam risalah moral dan pemerintahan. Sementara itu, di kota Herat, seorang panglima muda bernama Abdullah bin Amir mendirikan pasukan baru yang bukan hanya ahli perang, tetapi juga ahli ibadah. Sebelum berangkat ke medan pertempuran, ia selalu berkata kepada pasukannya, "Ingatlah, kita bukan penakluk tanah, kita penakluk hati. Pedangmu bukan untuk membunuh, tetapi untuk melindungi. Jika engkau membunuh tanpa keadilan, maka Umar akan menangis di surga." Pasukannya disiplin dan berakhlak mulia. Mereka tidak merampas, tidak menyiksa, dan selalu berperilaku adil, bahkan terhadap tawanan. Penduduk di wilayah yang mereka datangi sering berkata, "Kami tidak takut pada pasukan Islam, kami menghormati mereka." Cahaya Islam pun terus menyebar dari Khurasan ke seluruh penjuru timur. Di Bukhara, Samarkand, dan lembah-lembah sungai Oksus, orang-orang mulai mengenal Islam bukan dari pedang, tetapi dari akhlak. Mereka berkata, "Kami menerima agama yang diikuti oleh orang-orang seperti Umar." Beberapa tahun kemudian, seorang ulama besar Khurasan bernama Abu Isa duduk di hadapan murid-muridnya dan berkata, "Kalian tahu Umar telah tiada ratusan tahun lalu, tetapi jika kalian melihat keadilan di negeri ini, itu adalah tanda bahwa Allah masih menjaga semangatnya. Karena kebenaran tidak mati bersama manusia, ia hidup bersama amalnya." Murid-muridnya menulis perkataan itu di dinding madrasah, dan kalimat itu menjadi semboyan yang dihafal oleh generasi setelahnya. Hingga pada masa-masa berikutnya, ketika kekuasaan politik berganti, ketika dunia Islam mulai terbagi menjadi banyak wilayah, Khurasan tetap menjadi benteng moral. Dari tanah itulah lahir para tokoh besar seperti Imam Al-Tirmidzi, Imam Al-Hakim, dan banyak ulama lainnya. Mereka membawa ilmu, hadis, dan akhlak yang semuanya bersumber dari semangat keadilan Umar bin Khattab. Salah satu murid dari generasi terakhir berkata, "Jika kalian ingin mencari Umar, jangan mencarinya di kuburannya di Madinah, tapi di hati manusia yang menolak kezaliman." Dan begitulah, ratusan tahun setelah Umar meninggalkan dunia, warisannya tetap hidup, mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu hati ke hati lain. Tidak ada istana megah, tidak ada monumen marmer yang dibangun atas namanya, tetapi dunia masih mengingatnya. Bukan karena kekuasaannya, melainkan karena keadilannya. Bahkan di Khurasan, hingga berabad-abad kemudian, ketika malam tiba dan adzan berkumandang dari menara masjid, orang-orang tua sering berkata kepada anak-anak mereka, "Dengarlah suara itu." Dahulu, karena Umar, suara adzan pertama kali terdengar di tanah ini. Ia membawa kita dari gelap menuju cahaya. Maka, selama adzan itu terus berkumandang, selama keadilan masih ditegakkan, selama manusia masih menolak kezaliman, Umar bin Khattab tetap hidup, bukan di dunia, tapi di dalam jiwa manusia yang mencintai kebenaran. Malam itu, langit di atas kota Nishapur cerah tanpa awan. Bulan menggantung di langit, seperti lentera putih yang menyoroti jalan-jalan batu di mana para pelajar berjalan membawa lentera minyak menuju madrasah. Di dalam ruang besar yang diterangi cahaya obor, duduk ratusan murid bersila, mendengarkan guru mereka yang sedang membacakan kitab tentang sejarah para khalifah yang adil. Guru itu bernama Abu Harun Al-Khurasani, seorang ulama besar yang terkenal karena kebijaksanaannya. Dengan suara lembut namun tegas ia berkata, "Anak-anakku, sebelum kita mengenal ilmu, kita harus mengenal asal kebijaksanaan. Ketahuilah bahwa sumber keadilan yang membuat negeri ini berdiri adalah Umar bin Khattab. Jika bukan karena ketegasannya, jika bukan karena ketakutannya kepada Allah, maka mungkin kita tidak akan duduk di sini malam ini dalam damai." Seorang murid muda mengangkat tangan dan bertanya, "Wahai guru, Umar sudah wafat ratusan tahun lalu. Bagaimana mungkin pengaruhnya masih terasa sampai sekarang?" Abu Harun tersenyum dan menjawab, "Karena keadilan itu seperti air hujan. Sekali turun ke bumi,
Ia menumbuhkan kehidupan yang tak berhenti meski musim berganti. Umar menanam benih itu dan kita menikmati buahnya. Setiap hakim yang jujur, setiap guru yang tulus, setiap pemimpin yang sederhana, semuanya adalah pohon yang tumbuh dari benih Umar. Para murid menunduk khusyuk. Salah satu dari mereka meneteskan air mata. Ia berbisik kepada temannya, "Aku ingin menjadi seperti Umar." Temannya menjawab, "Maka mulailah dengan jujur kepada dirimu sendiri." Di luar madrasah, kehidupan Khurasan mencapai puncak kemakmurannya. Jalan-jalan kota dipenuhi para pedagang dari timur dan barat. Dari India, datang sutra dan rempah-rempah. Dari Cina, datang porselen dan kertas. Dari Baghdad, datang buku-buku ilmu pengetahuan. Semua bertemu di pasar-pasar Khurasan, di mana umat dari berbagai bangsa hidup berdampingan. Tidak ada penguasa yang menindas, karena hukum ditegakkan atas dasar kebenaran, bukan keturunan atau kekayaan. Sementara itu, di kota Balkh, seorang hakim tua bernama Zaid bin Muhammad sedang duduk di ruang peradilan. Di hadapannya berdiri dua orang yang berselisih, seorang bangsawan kaya dan seorang petani miskin. Zaid menatap mereka bergantian, lalu berkata, "Kalian berdua di hadapanku bukan karena status, tetapi karena kebenaran. Ingatlah bahwa di mata Allah manusia sama, kecuali dengan takwa." Bangsawan itu mencoba menyuap hakim dengan emas yang disembunyikan di dalam kantong sutra. Zaid menatapnya tajam, lalu berkata, "Apakah engkau ingin aku menjual akhiratku demi emasmu? Aku telah mendengar kisah bahwa Umar bin Khattab pernah mencambuk anak pejabat karena menampar rakyat biasa. Jika aku diam melihat ketidakadilanmu, maka aku bukan lagi penerusnya, tapi pengkhianatnya." Bangsawan itu pucat. Ia menggigil ketakutan, lalu mencabut pengaduannya dan meminta maaf kepada petani itu. Zaid berkata kepada murid-muridnya setelah itu, "Keadilan tidak memerlukan pedang, hanya keberanian hati." Kisah Zaid menyebar ke seluruh Khurasan. Orang-orang menyebutnya Umar Kecil dari Balkh. Ia tidak meminta kehormatan itu, tapi masyarakat memberikannya karena ia menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu. Di bawah kepemimpinannya, pengadilan menjadi tempat rakyat mencari keadilan tanpa rasa takut. Pada saat yang sama, ilmu agama dan filsafat berkembang pesat di Nishapur dan Merv. Para ulama menulis kitab-kitab yang membahas bukan hanya tentang hukum, tetapi juga tentang moral dan kepemimpinan. Mereka menulis bahwa seorang pemimpin yang adil lebih berharga daripada 1000 tentara. Dalam setiap kitab, nama Umar disebut dengan penuh hormat. Seorang ulama menulis, "Jika ada bintang di langit keadilan, maka cahaya terangnya adalah Umar bin Khattab." Di Merv, sebuah madrasah besar bernama Dar al-Hikmah dibangun oleh seorang dermawan bernama Yusuf bin Sa'id. Ia mengundang para cendekiawan dari Baghdad, Basrah, dan Damaskus untuk mengajar. Dalam pidato pembukaannya, Yusuf berdiri di depan ribuan orang dan berkata, "Madrasah ini bukan hanya untuk membaca buku, tetapi untuk menyalakan jiwa manusia." Umar bin Khattab pernah berkata, "Aku takut menjadi pemimpin yang membuat rakyatku menderita." Maka, setiap guru di tempat ini harus merasa takut jika muridnya menjadi bodoh. Kata-kata itu menjadi semboyan yang diukir di gerbang madrasah. Di sana, ribuan murid dari berbagai negeri datang menuntut ilmu. Mereka belajar tentang Al-Quran, hadis, bahasa Arab, matematika, kedokteran, dan astronomi. Dari ruang-ruang itulah lahir generasi yang kelak membawa peradaban Islam ke puncak kejayaan. Suatu malam, seorang guru bernama Imam Al-Fadl duduk bersama murid-muridnya di bawah sinar bulan. Ia berkata, "Kalian tahu
Mengapa Islam berkembang pesat? Karena di masa Umar, ilmu dijaga dan guru dihormati. Umar pernah berkata kepada para pengajarnya, "Ajarkan anak-anak rakyatmu dengan kasih sayang, karena mereka adalah amanah Allah. Maka, jangan angkuh dengan ilmu, karena ilmu tanpa kasih sayang adalah kebodohan yang berseragam kebijaksanaan." Murid-murid menunduk. Mereka memahami bahwa warisan Umar bukan sekadar hukum atau kekuasaan, tetapi akhlak. Di sisi lain, Khurasan juga berkembang dalam seni dan sastra. Para penyair menulis puisi tentang keadilan dan kesederhanaan. Salah satu penyair terkenal bernama Abu Mansur menulis, "Wahai Umar, engkau adalah bayangan keadilan di bumi. Engkau memerintah dengan air mata, bukan dengan pedang. Engkau menaklukkan dunia tanpa berperang, karena engkau menaklukkan hati manusia." Puisi itu dibacakan di seluruh negeri. Anak-anak sekolah menghafalnya, dan para penguasa membacakannya di istana. Bahkan, raja-raja dari negeri tetangga yang belum memeluk Islam mendengar tentang Umar dan berkata, "Jika setiap pemimpin seperti dia, maka dunia akan damai." Bertahun-tahun kemudian, ketika kekhalifahan di pusat mengalami pergolakan, Khurasan tetap menjadi mercusuar stabilitas. Banyak pemimpin yang datang ke wilayah itu untuk belajar bagaimana menegakkan keadilan. Salah satu di antara mereka, seorang gubernur dari wilayah Transoksiana, datang ke Nishapur dan berkata kepada para ulama, "Aku ingin belajar bagaimana Umar memerintah." Seorang ulama tua menjawab, "Umar tidak memerintah dengan pedang, tapi dengan rasa takut kepada Allah. Jika engkau ingin seperti dia, maka mulailah dengan menangisi kesalahanmu sebelum menegur kesalahan orang lain."